Sebelumnya saya tidak bisa menyampaikan untuk pertanyaan, tapi saya hanya akan memberikan sedikit informasi dan saran. Sebelumnya juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak RW dan jajarannya yang sudah melaksanakan kegiatan sebelumnya dengan saya pikir sudah maksimal sesuai aturan-aturan. Terima kasih, saya apresiasi kepada Bapak untuk sebagai informasi, seperti tadi Pak yang sekarang bicara tadi, di tahun 2024 anggaran PIPPK yang dibawa Pak Wali Kota Ridwan Kamil itu tuntas karena masa baktinya sudah selesai juga. Jadi mungkin di tahun 2024 itu anggaran kembali ke kelurahan, di mana Pak Lurah sebagai kuasa pemegang anggaran mendapatkan anggaran dari pemerintah yang mungkin diarahkan sama beliau nanti ke kebutuhan di wilayah-wilayah. Kalau masalah musremang emang terus berjalan karena itu udah program dari dulu yang tidak bisa terus berjalan. Nah, kalau untuk berikutnya, Pak Lurah sebagai KPA itu kuasa pemegang anggaran bisa memfasilitasi kebutuhan dan RW yang pantas diberi bantuan itu dalam skala prioritas. Nah, mungkin di sini nanti siapapun yang maju menjadi pemimpin wilayah RW 09 diharapkan untuk aktif untuk menginformasikan semua kegiatan ke Pak RW, Pak Lurahnya. Karena di sana Pak Lurah bisa mendapatkan informasi mana yang sangat penting dan penting. Untuk kegiatan di tahun 2023 ini, kebetulan saya di LPM, saya berhasil mengarahkan untuk di tahun anggaran terakhir pembenahan untuk saluran air yang di depan Korpri dan jalur di ujung Aman. Itu mudah-mudahan di program kegiatan di akhir bulan ini bisa terlaksana. Nah, untuk sebagai informasi juga mungkin diminta dalam nanti kepengurusan dari pengurus RW berikutnya ini, struktur organisasi untuk dimanfaatkan untuk memfasilitasi jangan sampai ada tumpang tindih kegiatan, di mana di seksi kepemudaan kita hapus menjadi Karang Taruna, di mana seksi apapun nanti seperti untuk Bapak Ketua DKI itu adalah bidang keagamaan di RW ini. Jadi seperti itu mungkin. Untuk sebagai saran yang saya sarankan, mungkin saya karena mencari informasi dari beberapa warga, ada harapan warga ke depannya dalam masalah birokrasi bisa terbantu dengan tidak hanya selalu harus membawa berkas-berkas. Mungkin itu bisa dimanfaatkan dan kita adanya digitalisasi, kita manfaatkan semacam data-data dari setiap RT, kartu keluarga dan KTP-nya kita masukkan dalam satu digital, di mana nanti ketika ada urusan dengan sistem pemerintahan, RW bisa hanya membawa satu handphone saja sudah mencakup seluruh warga. Nanti mungkin ada di sini yang mengerti tentang teknologi atau nanti saya bantu juga. Mungkin itu kalau untuk, nah untuk yang berikutnya masalah kepengurusan RW ini, kalau menurut Perwal 215 tahun 2018 diharapkan setelah 14 hari terpilih maksimal 14 hari terpilih ketua RW itu dibantu oleh panitia pemilihan RW membentuk strukturnya dan melaporkan ke kelurahan. Jadi diharapkan secepatnya kalau bisa. Untuk yang berikutnya juga dalam aktivitas, saya pikir karena RW terpilih belum tentu hafal tentang lingkungannya, ada saran-saran diharapkan setiap RT mengajukan permasalahan di wilayahnya masing-masing ke RW, biar RW nanti bisa menindaklanjuti tidak dengan kalau bahasa Sunda ngawang-wang. Mungkin RW bisa menindaklanjuti dari permintaan tiap RT. Dan pasti yang dituntaskan adalah kebutuhan yang utama untuk menyangkut keseluruhan. Tapi mangga silakan setiap RT mengajukan permasalahan di wilayahnya ke RW berikutnya. Jadi itu bisa menuntaskan. Ini saya berterima kasih pada 4
senior saya bahwa dengan mengajukan di sini bukan kontestasi untuk mencari siapa pemenang, siapa juara, karena saya juga mengapresiasi semua yang hadir di sini adalah orang-orang baik yang berusaha membangun wilayahnya, karena di sini tidak ada yang namanya anggaran. Saya berterima kasih, mungkin ini lahan ibadah untuk kita semua. Saya berterima kasih juga untuk para kontestan. Siapapun yang maju menjadi pemimpin itu bukan pemenang, tapi yang saat itu mendapat amanah. Mudah-mudahan juga ketua RW yang terpilih bisa mengakomodir dari 3 orang yang tidak terpilih menjadi tim kerjanya, karena sudah kita dengar tadi ada rencana-rencana yang bagus dalam setiap kontestan. Mungkin nanti ada bimbingan dari masalah dan ketua RW sebelumnya kan ada permasalahan yang belum dituntaskan, itu mungkin untuk sementara mungkin itu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keamanan kita. Ya. Perlu yang sekarang tuh seperti begini. Nah, tolong nanti ke depan harus ada istilahnya preventif yang lebih bagus. Ini untuk semuanya aja, keempat. Tolong bisa diindikan. Karena tentu saja yang sederhananya ini kan gitu. Kita itu paling tidak pertama tadi yang lalu lintas penduduk masuk itu, meskipun yang ini itu juga harus terdeteksi. Terus kemudian juga ada antisipasi yang hal-hal yang kurang memungkinkan gitu ya, yang tidak diinginkan lah gitu. Untuk tetap dipersingkat aja waktunya juga. Jadi itu aja mungkin yang ini ya. Karena kalau masalah rencana pembangunan itu mungkin kita lebih ke arah nantilah kita situasional gitu ya. Mudah-mudahan sih semua berlaku tadi Bu Eti amanah semua gitu ya, karena demi warga. Saya kira itu aja mungkin ya sementara ya. Saya kira untuk bagi yang lain. Bapak Haji Insinyur Isman yang telah memberikan pertanyaan tadi, saya akan menjawab singkat saja Pak. Mungkin kalau untuk urusan yang tadi RW itu kepanjangan tangan dari kelurahan, benar juga Pak, kepanjangan kelurahan dari kelurahan, dan seluruh pendanaan mungkin yang tadi dikatakan itu dari hasil musrembang juga Pak, tetap digodok. Dan alhamdulillah selama ini hasil musrembang yang tahun-tahun lalu oleh Bapak RW, alhamdulillah Pak, semua hasilnya ada, bisa dibuktikan Pak, khususnya untuk RW 09 Turangga. Karena RW 09 Turangga itu tidak merupakan RW blacklist Pak di kelurahan atau di kecamatan gitu. Segala terserap, segala terakomodir, dan mudah-mudahan kedepannya kita juga bisa menindaklanjuti apa yang setelah diajukan kemarin oleh Bapak RW terdahulu yang telah musrembang kemarin, betul kan Pak RW? Nah itu mudah-mudahan semua terakomodir gitu, Pak. Dan mengenai keamanan mungkin Pak, kita bisa berkoordinasi lagi dengan ketua keamanan yang ada, yaitu Bapak Sentor, untuk meningkatkan tingkat keamanan di RW 09, baik itu dari mulai keluar masuknya warga yang memang di sininya kos atau kontrak atau sewa, kita harus lebih ketat lagi karena takut menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Nah itu aja. Waktunya sudah lagi. Oh iya, terima kasih Pak, saya tidak akan panjang-panjang bertutur kata, mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Terima kasih kepada Bapak Insinyur Isman atas pertanyaannya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kesma atas pertanyaannya. Di sini saya catat ada 3 pertanyaan ya. Pertama itu bahwa RW itu hanya kepanjangan tangan dari kelurahan, lalu lalu lintas keluar masuk warga, terutama yang kos-kosan, dan petugas keamanan mungkin dapat salah ringan agak bagus mungkin ya. Mengenai RW kepanjangan tangan dari kelurahan,
mungkin tidak 100% benar juga. Karena RW juga itu punya program sendiri, yaitu di musrembang itu. Jadi apa-apa aja yang dibutuhkan di warganya itu yang akan diajukan. Jadi tidak 100% benar bahwa RW panjangan tangan dari kelurahan, karena RW juga punya kegiatan. Bagaimana sih cara membangun pembangunan dari RT 1 sampai RT 9 yang mana yang perlu dapat prioritas gitu ya. Apalagi kalau masuk musrembang, Pak, kalau bisa saya beri 2 menit Pak, karena pasti agak panjang nih, 2 menit kan tadi. 2 menit Pak, nggak apa-apa, lagi masih ada lagi. Insya Allah dia pasti dapat menerima. Iya, dipahami. Jadi untuk ini musrembang ini kadang-kadang kita juga gigit jari. Dari 7.500 pengurus RT RW di Kota Bandung, kita dapat bayangin. Nah, terus kita bikin musrembang, belum tentu itu diakomodir di kelurahan. Apalagi sekarang dana itu bukan dana APBN, tadi dikatakan APBD, anggaran pendapatan belanja daerah. Kalau APBN pusat. Nah, itu nilainya sangat kecil Pak untuk membagi kebutuhan 7.500 RT RW di Kota Bandung ini. Waktunya jalan. Lalu keluar masuk warga pos juga ini mungkin perlu benar-benar kita data lagi gitu ya. Data-data yang benar, siapa aja sih yang punya kos-kosan di Turaha ini. Lalu apa sih kontribusi? Ya, cukup Pak, 2 menit mohon Satu maaf. lagi Pak, ini petugas keamanan. Petugas keamanan tuh dapat dari ya kita harus lihat dulu ya, berapa sih sumber pendapatan di kita. Nah, bisa nggak kita naikkan? Mungkin itu aja. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih nomor urut 1. Pak RW kepanjangan dari kelurahan, ya emang benar. Karena kelurahan itu tidak mungkin langsung datang ke masyarakat, Pak. Segala sesuatu apapun yang akan terjadi di lingkungan RW 09 ini pasti yang akan lebih dihubungi itu adalah Bapak RW-nya dulu. Bapak RW baru menyampaikan kepada para RT. Mungkin itu ya Pak ya. Mengenai pembangunan itu memang sekarang diajukan ke Musrembang, tapi Musrembang juga Pak tidak semudah itu. Tapi apa yang disampaikan tadi oleh Pak Bambang, mudah-mudahan RW 09 ini tetap menjadi yang terbaik ya, dari Musrembang terus mengalir lancar, insya Allah. Nah, untuk masalah keamanan Pak, mungkin kita bisa meningkatkan atiuran demi keamanan mungkin Pak, karena kekurangan juga mungkin Tugas uang atau pembayarannya sehingga bapak-bapaknya kurang orang lah gitu. Ya mungkin kalau ada peningkatan dari masalah iuran mungkin penambahan orang itu akan lebih baik mungkin Pak. Ya Pak ya. Karena selama ini satu malam itu hanya 2 orang Pak, harus mengelilingi satu RW, itu bingung Pak. Lompatkan itu saurang, ayah di desa orang, lompatkan itu saurang, ayah di desa orang. Kalau 3 kan dibagi 2 Pak. Ya Pak ya. Untuk yang bolak-balik itu kos itu mungkin kita bisa berkoordinasi dengan RT-nya, kemudian kita konsultasi dengan ketua keamanan. Mungkin itu yang saya sampaikan. Insya Allah kedepannya mungkin lebih baik Pak Sentot juga kalau misalnya terakomodir dengan RT-nya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Semua kegiatan yang ada di RW 09 kita beranjak kepada pemetaan Pak. Kalau kita menguasai hal pemetaan, satu contoh kependudukan, satu contoh kita bisa mempos-poskan sumber-sumber dana yang ada, ketransparansian, mungkin kita akan berjalan lebih baik. Dan pemetaan kependudukan ini yang menjadi momok pembicaraan. Kadang-kadang satu contoh pembagian bansos, karena kita tidak menguasai hal pemetaan kependudukan yang ada. Kan itu harus bisa diklasifikasikan Pak. Nah itu satu contoh. Dan terus musrembang itu atau usulan daripada RW. Usulan itu kalau emang masuk ya mungkin akan di ACC di musrembangnya Pak. Kalau usulan tidak masuk itu tetap
kita ada waiting list di sana, daftar tunggu. Kalau yang saya tahu di Musrembang. Nah, mengenai keamanan toh kita kalau melihat sekarang baik pun tidak ya, tapi ditingkatkan. Itu aja. Karena dengan zaman sekarang ini masuk keluar orang itu lalu lintas pun kita tidak termonitoring. Maka ya satu contoh CCTV atau untuk memonitoring harus bisa di depan pos keamanan untuk menjaga keamanan di RW 09. Terima kasih. Iya, itu Pak. Alhamdulillah. Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung. Lurah Lingkar Selatan membaca berita acara hasil calon ketua RW 09 hari Minggu tanggal 25 Juni 2023. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, memberhentikan dengan hormat disertai ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian saudara-saudara yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini. Kedua, mengesahkan, mengangkat saudara-saudara yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk 3 tahun masa bakti pengurus rukun warga 09 Kelurahan Lingkar Selatan yang baru terhitung mulai tanggal ditetapkan surat keputusan ini. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan atau perubahan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 20 Juli 2023, Lurah Lingkar Selatan Asep Ahmad Arifin SE ditandatangani. Salinan keputusan ini disampaikan kepada Jatuh yang terhormat Bapak Wali Kota Bandung. Lampiran keputusan Lurah Lingkar Selatan nomor 15 tahun 2023 tanggal 20 Juli 2023 tentang pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian pengurus rukun warga 09 Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, periode tahun 2023-2026. Susunan pengurus RW 09 lama, Ketua RW D. Rahmat Hidayat, Sekretaris Marmon, Bendahara Haji Kupis. Susunan pengurus RW 09 baru, Ketua RW Heri Cahyono, Sekretaris Lukti Supono, Bendahara Hari Mahartika. Seksi Pendidikan Agama dan Kebudayaan Insinyur Krisman. Seksi PKK Perangan Wanita Kiti Supriyaningsi. Seksi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kesetaraan Bambang Agus Mulyadi. Seksi Pemuda dan Olahraga Kesenian Sam Suryadi. Seksi Keamanan Tertiban Dimas Senton Raharjo. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 20 Juli 2023, Lurah Lingkar Selatan Asep Ahmad Arifin SE ditandatangani.
Demikian surat pembacaan surat keputusan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.